Wahai saudaraku, kamu punya badan yang bagus, kenapa tidak gabung dengan kami untuk berperang membela agama Allah? Kalau mati akan jadi mati syahid, mudah masuk surga. Kalaupun menang akan dapat banyak harta rampasan perang. Maka komentar sahabat ini didengar Rasul. Rasulullah memberikan uraian. Seorang laki-laki yang sedang membawa dagangan menuju pasar untuk mendapatkan keuntungan dari dagangannya itu untuk menghidupi keluarga, ini setara dengan jihad fisabilillah. Jadi biarkan dia ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo kita tansah muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan langkung-langkung inggih menika nikmatul iman wal Islam. Shalawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun, mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluargi kita, tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah, mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita terasaken ngaosipun niki wau salat jenazahipun nembe dipun lampahi sebagipun awal wae ingkang rawuh nembe sekedhik. Ternyata niki nggih tasih sekedhik manci nggih jawah dipun maklumi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihadi. Kitab bab yang menjelaskan tentang jihad. Jihad ini maknanya yaitu berjuang, bersungguh-sungguh membela agama Allah, itu jihad. Hadis nomor 1097. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yaghzu, barang siapa mati walam yaghzu, dan dia tidak pernah berjuang, berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak punya keinginan untuk itu, mata ala syu'batim min nifaq, maka kematian orang itu tergolong ala syu'batim min nifaq, sebagian dari cabangnya mati yang munafik. Nah, niki nggih. Terus niki perlu dimaknani
Ya, orang yang mati tanpa pernah ikut berjuang membela agama Allah, berperang, berjihad, tidak ada terbesit dalam hati keinginan untuk berperang, berjihad, membela agama Allah, maka matinya digolongkan mati nifak. Nifak itu sifatipun, nek tiyangipun munafik. Niki. Soalnya munafik itu wonten cabang-cabangipun. Di antara cabangnya seseorang yang tidak ikut berjuang membela agama Allah. Ini ada pertanyaan. Ya. Lah kalau nggak ada perang terus bagaimana? Ya, apakah kita juga tergolong nifak, munafik kalau sampai kematian belum ikut perang? Di sini nanti makna jihad tidak dimaknai hanya perang membela agama Allah melawan musuh-musuh Allah, tidak hanya itu. Mungkin mriki ugi wonten riwayat-riwayat bahwa jihad itu maknanya luas. Kalau makna yang sempit memang berperang membela agama Allah. Dados kula jenengan ya, kula jenengan iki kedah nggadahi keinginan untuk berjihad, berperang, membela agamanya Allah. Keinginan itu harus ada, walaupun kula panjenengan sepanjang umur tidak mengalami peperangan, wong pancen damai keadaane, ya. Ora terus wis duwe niat pengen perang, ora perang-perang akhirnya gawe masalah ben dadi perang. Nggih mboten ngoten nggih. Pokoke kula dengan duwe kepinginan walaupun ini tidak terlaksana. Soalnya kula dengan punya keinginan, jiwa kita ini ingin berperang membela agama Allah, niku kula dengan pun tergolong tiang-tiang ingkang berjihad membela agama Allah. Terus kedah ngoten, jangan sampai kita hidup tidak punya keinginan sama sekali, bahkan menghindar dari berjihad membela agama Allah. Lah terus nek perempuan pripun? Padahal perempuan tidaklah diperintahkan untuk berperang, tidak diperintahkan untuk berjihad. Ya mengke wonten keterangan ibu. Terus ngoten nggih. Jadi secara singkat kula dengan kedah nggadahi niat ingin membela agama Allah, ya. Kalau memang dibutuhkan peperangan pun kita siap untuk melakukannya. Jadi harus ada niat seperti itu. Nah, kalau selama hidup tidak ada peperangan, ya kula panjenengan tidak harus terlibat dalam peperangan. Tapi setidaknya niat kita untuk membela agama Allah ini sudah membuktikan bahwa kita itu benar-benar sebagai orang yang beriman, tidak tergolong munafik. Rawahu Muslim, dipun riwayatake Imam Muslim. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Niki nggih hadis yang berikutnya niki tentang jihad. Jahidul musyrikina, ya. Perangi, berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik bi amwalikum, dengan hartamu. Niki jihad melawan orang musyrik dengan harta. Mungkin perlu sejumlah harta dikumpulkan untuk mendanai peperangan, ya, yang dilakukan orang musyrik kepada orang Islam. Jadi nek wong musyrik pada zaman Rasul sering terjadi, orang-orang musyrik dari kaum Quraisy ini memerangi Rasul, mengusir Rasul, melarang umat Islam untuk
mengamalkan ajaran agamanya, maka semacam ini menggalang dana untuk kepentingan perang itu diperintahkan. Perang butuh dana, baju besi perlu dibeli, pedang tombak panah perlu disediakan, kalau ada yang terkena luka perlu mendapat perawatan, selama peperangan perlu akomodasi, transportasi, maka ini semuanya diperlukan dana. Lah kula panjenengan nek ana perang kados ngeten membela agama Allah dari ancaman orang-orang musyrik, maka kita harus berjihad dengan harta yang kita punya. Wa anfusikum, dan jiwa kamu, dipertaruhkan jiwa ini dalam membela agama Allah. Maksudnya sekalipun kalah dalam peperangan, melayang jiwa ini, itu pun kita harus bersedia dan sanggup melakukan. Dan ini wa alsinatikum, dan mungkin perang ini dilakukan dengan kemampuan pembicaraan. Mungkin akan ditempuh cara damai. Ada utusan yang harus pandai bicara, sehingga dia bisa melawan kemusyrikan dengan pembicaraan, dengan membuat suatu perjanjian yang baik antara orang Islam dengan mereka orang-orang musyrik. Terus niki nate zaman Rasul perjanjian-perjanjian itu dibuat. Ada perjanjian Hudaibiyah dibuat. Ya. Nah niki nggih dados kula panjenengan dianjurkan, diseru, diperintahkan untuk berjihad, ya, melawan orang-orang musyrik dengan harta, dengan nyawa, dengan segenap kemampuan, nopo istilahnya, orasi kemampuan, ya, kemampuan pembicaraan kita. Itu nggih. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Nasai, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Punansal kalih nggih, ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, qultu ya Rasulullah, matur sapa ingsun, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihadun, apakah atas perempuan itu juga berkewajiban jihad? Ya, seringkali di pamflet-pamflet perempuan, ya, menggemakan jihad. Nah ini apakah perempuan diwajibkan jihad? Qala Rasulullah dawuh, na'am, perempuan pun diperintahkan berjihad. Jihadun la qitala fihi, yaitu jihad la qitala sing ora ana paten pinaten, tidak ada pembunuhan, fihi di dalamnya. Lha iki piye urusan oleh menang jihad ora ana paten pinaten? Inggih menika wonten penjelasan al-hajju wal umratu, wujudipun jihate tiyang estri inggih menika nglampahi ibadah haji kalian umrah. Rawahu Ibnu Majah, dipun riwayatake Ibnu Majah, wa aslu fil Bukhari, dan aslinya ini di dalam Sahih Bukhari. Dados niki wong wadon, perempuan, memang kalau dalam peperangan tidak diperintahkan, bahkan dilarang perempuan ikut perang. Nah, wong lanang perang kok, wong itu melu wis repot niki. Ya. Jadi prajurit-prajurit bisa napa niki istilahnya, ya, pikirannya bisa pecah. Ono sing perempuan cuantik melu malah oleh manah ora patek pinter ngawasi sing wong wedok niku kacau niki nggih. Mulane wong wedok mboten usah niku derek perang. Di samping itu memang dari segi fisik dan kepribadian perempuan tidak, ya, memiliki potensi-potensi untuk
berperang. Tapi nggih nate zaman Nabi sak sampune Nabi sedo niku nggih Siti Aisyah menika ikut dalam peperangan perang Jamal. Nate menika nggih. Tapi ini tidak diperintahkan, perempuan tidak dibolehkan untuk perang. Untuk jihad wajib. Nek perang kan perang langsung adu fisik niku nggih. Nek jihad itu punya arti yang lebih luas. Jihad niki napa? Jihadnya perempuan itu tidak ada bunuh-membunuh, yaitu wujudnya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lah niki jihad niku pahalanya sangat besar. Ya. Niki paling besar pahala itu jihad. Lah nek wong wedok mboten angsal perang, tidak boleh jihad dalam pertempuran, lalu bagaimana caranya meraih pahala besar itu? Masa hanya haknya laki-laki? Maka perempuan pun punya kesempatan itu. Nek ana wong wadon tidak haji, menabung bertahun-tahun bisa naik haji, ini jihad. Ya. Anak perempuan menabung terus-menerus, terkumpul uang berangkat umroh, termasuk jihad, ganjarannya ageng niku. Ya. Setara dengan peperangan memusuhi orang-orang kafir musyrik dalam membela agama Allah. Iku wong jihad nek pejah niku dados syahid. Orang-orang yang mati syahid ya, itu akan dimudahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kula niki kula njenengan nggih nang nabung winginane wis apa nika manasik sampai mentek tenaga iki RT RW 10 11 sampun sedaya nggih semangat ya sakniki kantun action untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Lah monggo niki nggih itu jihadnya perempuan. Apakah hanya itu? Banyak jihad nanti diperluas pengertiannya. Sementara sampai di sini, ya. Perempuan, ya, mengelola keluarganya, mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan penuh kesabaran, contoh keteladanan. Ini jihad. Kula panjenengan hujan, angin, tetap berangkat pengajian, jihad ngeten iki. Ya. Bahkan Rasulullah itu nate paring penjelasan. Sahabat-sahabat itu pulang dari jihad atau perang Badar. Perang Badar perang yang luar biasa. Ya. 1.000 orang kafir musyrik dikalahkan oleh 313 kaum muslimin. Itu kemenangan yang gemilang. Mulane bakdo perang niki orang-orang Islam menyambut dengan kegembiraan. Kami telah pulang dari perang yang besar dan mendapat kemenangan. Tapi Rasulullah paring komen Rasulullah. Ya, kamu semuanya telah pulang dari jihad yang kecil dan kamu semuanya akan menghadapi jihad yang besar. Rojatum ila jihadil asghar, ya, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kamu barusan pulang dari jihad kecil dan akan menghadapi jihad yang besar. Rasulullah ditanya, jihad yang besar itu yang bagaimana wahai Rasul? Rasul menjawab, jihadun nafsi, yaitu berjuang ya melawan hawa nafsu. Nek kula jenengan anggere duwe kepinginan dituruti, meskipun itu halal, itu sama artinya kita menuruti hawa nafsu. Kudung jilbab nang omah pirang-pirang, mabang ijo kuning semua kelir ada. Tapi saiki modelannya kudu duwe, ngeten iki nggih. Ya halal wong niku tuku jilbab hijab kangge kepentingan diri. Tapi nek nafsu niku dituruti, orang yang menuruti hawa nafsunya
ini belum tergolong orang yang mampu berjihad melawan keinginan hawa nafsu. Kecuali mungkin di rumah yang banyak itu sebagian diberikanlah kepada teman, tetangga, orang lain. Masih bagus-bagus. Karena model sudah tidak disukai, diberikan. Beli yang baru tidak mengapa. Wonten niku nggih. Makanan, minuman di rumah banyak. Nggone dhewe dimaem sak puas-puase, ini boten leres, boten sae. Ya. Kalau itu dilakukan sama halnya dengan menuruti hawa nafsu. Di mana letak jihadnya? Belum tampak. Maka sebaiknya walaupun punya kita sendiri, walaupun halal, diaturlah supaya tidak berlebihan di dalam makan dan minum. Niku jihad nih. Datu jihad itu yang berat malahan melawan hawa nafsu. Tapi bab jihad tim mriki maksudnya nggih menika jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nek tiyang kakung berangkat perang kalau ada peperangan. Kalau perempuan karena tidak ada peperangan dari kalangan perempuan, maka haji umroh yang dilakukan setara pahalanya dengan jihad fisabilillah. Okay. Berikutnya wa an Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhu maqala. Mungkin monggo pertanyaan-pertanyaan nggih. Ini kan bulan November, 10 November, ya, itu perjuangan bangsa kita. Ya, termasuk melawan penjajah. Ya, maka ini momen yang tepat ya untuk kita membahas tentang jihad. Ya. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a datang rajulun seorang laki-laki ilan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'dzinuhu fil jihad. Dia minta diizinkan fil jihad untuk gabung dalam berjihad, berperang. Faqala nuli Rasulullah menika dawuh, "Ahayyu walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iki sing badhe nderek jihad niku remaja-remaja. Rajulun niku cah lanang sing remaja niku. Pengen jihad gabung membela agama Allah bersama Rasul. Rasulullah bertanya, "Ahayun walidaka?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, remaja itu menjawab, "Na'am, masih hidup." Qala fafihima fajahid. Rasulullah dawuh fafihima, maka kepada keduanya fajahid, supaya kamu berjihad. Ya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ini tampak bahwasanya jihad tidak senantiasa berperang. Ternyata berbakti pada orang tua bagi remaja-remaja ya, bisa membantu untuk menyelesaikan pekerjaan orang tua, termasuk bagian dari jihad. Jihad itu ya. Nek ono bocah kok remaja ya, dengan orang tuanya santun, dengan pekerjaan rumah tangga orang tuanya pun membantu ya. Apalagi orang tua sudah lanjut usia pun dia merawatnya ya. Ini termasuk jihad. Jihad. Apalagi orang tua itu kalau sudah lanjut, terkadang muncul napa niki istilahnya kerewelan-kerewelan. Ya. Biyen iku penyabar nalika nome, ya. Saiki tuwa iku sedhik-sedhik muring-muring. Diundang Mbah Dahar. Ora krungu mergo wis memang sudah rungu. Dibanterke jarene bentak-bentak ngamuk. Ngoten niku nggih. Terus pikirannya maleh, kadang ya pembicaranya tidak terkendali. Lah niki nek tetep dipun sabari, ya tetap dilayani dengan baik, maka ini adalah pintu surga bagi anak-anaknya untuk ya
mudah mendapatkannya. Terus niku jihad. Ya. Jadi jihad bisa dimaknai membantu orang tua, ya, meringankan beban mereka. Niki wau wali Ahmad, dan menurut Imam Ahmad, wa Abi Dawud dan Abu Dawud, min hadis Abi Sa'idin, dari hadis Abi Sa'id, nahwuhu, semacam ini. Wazada, ditambahi, irji, pulanglah kamu, kembalilah ke rumahmu. Ini ada ungkapan seperti ini, fasta zinhuma, mintalah kamu izin kepada kedua orang tuamu. Fa'in awinalaka wa illa fabarrohuma. Jika orang tuamu mengizinkan, tentu saja boleh ikut perang. Wa illa, lah nek mboten ngizinke pripun? Fabarrohuma, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi boleh remaja ikut jihad. Bahkan ada remaja yang masih kecil usianya, masih belum layak untuk ikut berperang, dia sudah menawarkan diri, ingin mati syahid. Diizinkan oleh ibunya, dan Nabi akhirnya menerima, cuma disuruh bawa senjata. Maksudnya senjatane wong Islam kon gowo, rono gowo rene, bantu ngoten niku. Mboten derek langsung perang di pertempuran. Dan itu pun sudah jihad. Ya, walaupun tidak langsung berperang karena dia membantu pelaksanaan peperangan itu. Nah, tapi nek mboten dipun izinke tiyang sepuhe, maka anak ini berbakti pada orang tua sudah tergolong jihad. Niki bapak-bapak nggih saged jihad. Nanti Rasulullah niku bersama para sahabat mau berangkat perang. Ada seseorang yang badannya gede dhuwur, gempal. Orang ini sedang mengangkat dagangan menuju pasar. Maka sahabat Rasul yang akan berangkat perang memberikan komentar. Wahai saudaraku, kamu punya badan yang bagus, kenapa tidak gabung dengan kami untuk berperang membela agama Allah? Kalau mati akan jadi mati syahid, mudah masuk surga. Kalaupun menang akan dapat banyak harta rampasan perang. Maka komentar sahabat ini didengar Rasul. Rasulullah memberikan uraian. Seorang laki-laki yang sedang membawa dagangan menuju pasar untuk mendapatkan keuntungan dari dagangannya itu untuk menghidupi keluarga, ini setara dengan jihad fisabilillah. Jadi biarkan dia ke pasar, ya, seperti itu. Ya, jadi bapak-bapak yang bekerja ikhlas untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun tergolong jihad. Dan itu, jadi jihad itu ya berjuang dengan segenap kemampuan untuk meraih kemuliaan. Saken nek wayahe perang ya perang, nek wayahe ngrumat wong tua ya berbakti, merawat orang tua. Kalau wayahe bapak-bapak mencari nafkah, ya udan-udan berangkat untuk mendapatkan ya rizkinya Allah, ini juga jihad. Mula kula njenengan nggih kedah masang niat yang benar ya. Supaya kebaikan yang kita golongkan ini tergolong daripada jihad fisabilillah. Tambah setunggal malih nggih jam pinten iki. Oh, setunggal mawon dari pas 1100 nomor itu mriki nggih. Wa an Jaririn al-Bajali radhiyallahu an. Dari Jarir al-Bajali, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana bariun, ana saya bariun, berlepas diri, berlepas tangan, tidak ikut tanggung jawab, min kulli muslimin, kepada setiap orang muslim, yuqimu bainal musyrikin, yang memiliki tempat tinggal atau mukim
di tengah-tengah orang musyrik. Iki boten sae niku nggih. Kula njenengan kok duwe omah, bangun omah wapi, tapi lingkungannya orang-orang non muslim, orang-orang musyrik, niki lingkungan boten sae. Ya. Maka Rasulullah tidak ikut bertanggung jawab. Misalnya terjadilah peperangan, niku golongane wong musyrik kabeh. Barangkali tidak diketahui kalau dia muslim. Itu bisa terjadi. Ataupun keberadaan dia sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungannya yang musyrik. Akhirnya menjadi tipis imannya. Akhirnya karena nggak enak melakukan ritual ibadahnya orang-orang musyrik. Dan itu, ya. Makanya Rasulullah menganjurkan, ya, al-jar qablat dar. Carilah kamu tetangga-tetangga yang baik sebelum kamu putuskan untuk membangun rumah. Jadi lingkungannya api apa ora? Ngoten niku diutamakan. Jangan rumah dulu, lingkungan saono-onone ampun ngoten. Karena pengaruhnya cukup besar. Dengan berada di lingkungan yang buruk, anak-anak kita akan terpengaruh menjadi buruk. Ya. Maka lingkungan itu harus diutamakan. Survei lingkungannya bagus enggak? Ya. Kalau memang bagus untuk kehidupan keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita, maka barulah kita mendirikan rumah di situ. Dan perumahan kados pundi nggih panjenengan survei lingkungannya api, wonge do rukun, masjid mushola ada, kalau mau sekolah pun tidak jauh, lah dipilihlah tempat seperti itu. Ya. Jangan mengutamakan sakniki kan gaya. Wah, iki panggonane wapi, view-nya bagus, weruh gunung ngono walas-alas. Ya. Tapi lingkungannya mboten sae, repot mengke. Ya, repot. Makanya ini Rasulullah dalam hadis tidak tertuang di sini menganjurkan kita mengutamakan lingkungan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk membangun tempat tinggal. Niki gini Rasulullah niku napa istilahnya berlepas tangan ya. Nek ana wong muslim duwe pemukiman, tempat untuk tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Niki nek perang ya iso mawon diperangi, soalnya ngertine iku musuh musyrik. Meskipun tidak demikian, lingkungan berikutnya dalam kehidupan pun akan berpengaruh kepada keluarganya. Mula niki kula panjenengan kedah nggadahi lingkungan ingkang sae karena pengaruhnya besar. Lingkungan itu dengan masing-masing diciptakanlah menjadi lingkungan yang baik, ya. Ya. Adab sopan santun dijaga, keamanan, ketertiban, kesopanan, semuanya dijaga bersama. Nek lingkungan saya niku tiyang saged tentrem jenjem anggenipun gesang wonten lingkungan menika. Tapi nek onone tukaran mabukan, kono perselingkuhan, kono pembunuhan, ngeri. Dengan kula mboten saged tenang. Nah itu, maka mari lingkungan yang baik bisa untuk diupayakan, diciptakan, dan itu bagian daripada ya, karunia kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ngantos mugi riyen, monggo menawi wonten pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah jihad ataupun yang lain ya, yang ingin ditanyakan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait dengan seorang wanita akan mendapatkan pahala sebesar pahala jihad apabila dia pergi haji. Bagaimana kalau kepergian hajinya itu dia diberangkatkan oleh orang tuanya? Bagaimanakah status jihadnya itu? Itu yang pertama. Yang kedua, pahala jihad yang pernah saya dengar itu dia akan mendapatkan pahala jihad di akhirat dan di dunia. Pernah saya tanyakan kepada Bapak, tapi saya belum paham, sehingga untuk hal ini saya
ingin pemahaman yang jelas, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sebatas apa yang kita bisa meraih pahala jihad di akhirat dan di dunia. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya, jika seorang naik haji ataupun umroh tapi dibiayai oleh orang tua, keluarga ataupun orang lain, ini apakah juga punya pahala besar setara dengan jihad? Tetap mendapatkannya. Jadi tidak ada syarat uang biaya itu dari dirinya. Mungkin ada seorang yang memang baik hati ingin menolong orang yang mungkin sregep ibadahnya supaya bisa berangkat haji. Ini mungkin tetap mendapatkan nilai jihad, ya. Nah, adapun biaya ini, dia yang membiayai juga dianggap sebuah pengorbanan besar yang nilainya juga setara dengan jihad. Adiku sakit ngoten. Soalnya apa? Kan tidak hanya biaya saja yang dibutuhkan. Orang haji itu perlu persiapan fisik, mental karena perjalanan jauh. Ya, tidak sekedar biaya saja. Pesawat terbang 14.000 kaki, 8.000 kilometer. Niki nggih perlu mental yang kuat. Banyak orang yang memiliki uang tapi takut naik pesawat terbang. Kok terjadi kecelakaan terus piye? Sakmono dhuwure tibone nek laut terus mangan ikan gimana lho? Akhirnya nggak mau berangkat padahal punya uang. Maka ini tetap orang yang berangkat haji, umroh, naik kendaraan maupun yang lain dari daerah yang jauh dengan kendaraan kurus, onta-onta di tengah padang pasir, semuanya itu adalah menunjukkan kesungguhannya dalam beribadah. Ini pun mendapat pahala setara dengan jihad. Bahkan nek tiyang ekstrim mboten namung niku, wonten malih nate kula aturke teng hadis ngeten. Nek ana wong wedok sebagai istri diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. Kalau dia ikhlas melayaninya dengan sepenuh hati, maka dia mendapatkan pahala setara jihad fisabilillah. Lha nek bolak-balik yo jihate bolak-balik. Akeh. Repot nih pancen wonten keterangan ngoten niku. Saya kadang-kadang terus mboten ikhlas, awake mriyang wotak-watuk dikonoke, lha kira ora ikhlas. Iya ora entuk pahala yang besar, ya. Yang ikhlas betul, ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, karena apa? Kalau tidak dia lakukan seperti itu, suami akan melakukan kepada orang lain. Dan ketahuilah bahwasannya zina itu yang sudah berkeluarga hukumannya sangatlah berat, yaitu dirajam, dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan niku kalau dengan riyen-riyen mun ngertos hadis niku niate ikhlas, ganjaran jihad bolak-balik niku. Saya kadung saiki wis arang-arang wis ora jihad sakniki bar wis. Ya. Bar. Niku nomor tunggal nggih. Nomor kali sampai lali ya, nomor kali intine. Oh iya. Pahala jihad itu di dunia dan di akhirat. Semua pahala itu tidak hanya di akhirat, di dunia sudah mendapatkannya. Contohnya sederhana mawon. Kula njenengan kan ndonga, kula njenengan kan nyuwun kalih Gusti Allah. Terkadang tidaklah apa yang kita minta itu dikabulkan. Rasanya kan seperti itu nggih. Tapi ning akhirat jelas sing kula njenengan suwun wong donga niku ibadah, kula njenengan pasti mendapatkan pahala balasan di akhirat. Lah teng donya niku napa sing kula njenengan tampi wong oleh njaluk bola-bali mboten kabul. Sebetulnya dikabulkan, cuma kita saja yang tidak merasakan. Kula njenengan ndonga
Ya ana ceritane tokoh sufi nu ndonga, bolak-balik ndonga, keadaannya masih dia itu pekerjaannya membuat gerabah. Gerabah niku kados kuali apa cowek sembarangane sangka tanah niku lho nggih gerabah. Kaya ngono terus, padahal ndongane bolak-balik. Itu ditanyakan oleh putranya, "Wahai anakku, kamu memang tidak melihat bahwa apa yang aku lakukan dengan doa ini Allah telah mengabulkan banyak hal. Setelah aku berdoa, hatiku merasa tentram karena aku mohon kepada Allah yang Maha Kuasa." Maka rasa tentram itu adalah balasan. Ya. Jenengan kula nek ndonga tenanan, dikabulke apa ora persoalan lain. Kula jenengan nyuwun kalih Gusti Allah itu merupakan suatu keindahan seorang hamba memohon kepada Sang Khalik. Niku ganjaran niku teng donya niku. Ya. Orang yang berdoa sudah merasa terobati hatinya karena telah menemukan cara yang baik untuk memohon kepada Allah. Teng donya pun diganjar niku. Nah, niku contone. Lah nek dongane kula panjenengan kok memang betul-betul apa yang kita mohonkan dikabulkan, itu lebih terang lagi. Sehingga apa yang kita mohonkan supaya diberikan kesembuhan dari sakit, ternyata kita menjadi lebih baik keadaannya. Itu sudah pahala di dunia dibayar. Mriko mangke nggih tasih wonten. Dados pahala itu diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, cuma tidak sedahsyat pahala di akhirat. Ini dunia nggih wonten, cuma kadang-kadang kula jenengan niku sing dikarepe ora ngono. Karepe njaluk gelang ya terus ana gelange ngono kuwi dikarepke. Ya. Mulane kula jenengan nggih rumangsa mboten pikantuk ganjaran nggih. Gusti Allah ya bolak-balik njaluk ora diwenehi. Gelang gelang karet ora ana anu ngene. Lah niki ampun ngoten nggih. Kula jenengan nyuwun wis luar biasa. Ya. Kok Gusti Allah tidak segera memberi? Allah suka melihat hambanya senantiasa memohon kepadanya, seneng sesuk ndonga meneh, nek dikeki wis ra gelem ndonga. Nah, makanya ditunda mohon lagi, dan ini suatu ya perilaku yang dibalas Allah dengan pahala besar. Jadi ngoten niku nggih, sing wong putus asa sakbare ndonga wis ora putus asa meneh, wis nglakoni syariat dengan baik. Iku contoh nggih sanesipun gesami. Dados kesaenane kula panjenengan niku teng donya mau dibayar. Nggih. Tapi tidak sedahsyat nanti di akhirat. Ampun nggih. Ampun cekap ono jam niku. Sampun cekap yen nggih, niki nggih keranten wekdal nggih sampun cekap, insyaallah sanes sedal mangke dipun terasaken tanya jawab. Makaten mbok bilangin matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.